physical gitu dua carry-nya. みんなを守るために Bu, 私 jadi は ya もっ Mas と ya. 強くなる Atau mungkin Let's see. mereka mau main hero-hero yang kalau Navi ini dipaksa Harit, kalau statement dari Lim membuat Purify menjadi sebuah Jawaban. Iya, jawaban di sini. Oke. Kalian Kalia ini udah oke banget sih, combo dari Onyx. Kita melihat banyaknya sinergi yang bisa jalan loh dari hero-hero yang sudah mereka pilih ya. ya. Dari Tsunami Slam, Deadly Magic, atau bahkan dengan Torrent Mode dari Sora yang bisa dikombinasikan dengan ya apapun itu nanti untuk fight-nya. Bahkan mereka tinggal mencari sebenarnya ya satu marksman yang punya AoE besar. Ixia, Patrick, Beatrix, Atau bahkan di retail ya. Kaca dan Harit itu dia yang gue bilang. Kalau memang mau 2 damage, usahakan jangan satu Surge. Jadi jangan udah damage physical di jungle, gold lane-nya juga. Iya. Biar seenggaknya ada yang sakit antara dua itu. dan Purify juga di sini sangat dibutuhkan ya. Iya, Purify jadi sangat jawaban betul. Untuk Kalea juga. Hero Purify udah ditutup soalnya. Oke, dan last pick, oh Granger. Oke, Granger. Granger dari Kelra. Berdoa terlebih dahulu sebelum menuju ke dalam match. Wow. Oke, gua pengen untuk MPL Arena ya. Semua rame-rame ya. Ketika gua bilang MPL Arena mana suaranya, gue pengen kalian teriak We On This ya. Siap, 1, 2, 3, MPL Arena mana suaranya? We on this! Yes! Ini dia di match pertama pembukaan minggu yang keempat. Apakah Sang Raja Langit mampu mempertahankan klasemen mereka di atas? Ataukah The Machine Navi mampu menggilas Sang Raja Langit? Mari kita saksikan bersama-sama di kolom komentar, juga ramaikan dengan hashtag We On This untuk di match yang pertama. Kali ini kita belum dengar tepuk tangan buat kalian semua. MPL Arena mana tepuk tangannya? Smash them. Let's go to the lane of time. Wah, ramai sekali di hari Jumat ini ya. Dari kedua super fans sudah hadir, penikmat Mobile Legends juga udah hadir. Dan ya 4 flicker udah pasti dari Onyx juga karena nggak ada sisi pasti yang bisa nangkep dari Navi-nya. Untuk farming berarti Hisanshin dari Andoryu versus Harley dari Kairi. Harusnya lebih cepat dikit ya Om ya Hisanshin ya? Ya, Hisanshin lebih cepat dikit buat di awal ya pastinya ya. Iya awal doang. Karena nanti begitu ada mungkin item attack speed, Federal Five yang bisa dimainkan, atau Genius juga buat Kairi. Yang akan lebih memudahkan dia untuk farming lebih cepat. Tapi sejauh ini pressure masuk dari Kelra juga untuk di area top ya. Seperti biasa Granger. Oh, gue suka banget pressure yang diberikan Kelra, tapi di arah batu lane. Di arah batu lane. Bonyok. Wow. Ini ada 2 perbandingan yang berbeda. Onyx kalah pressure untuk EXP lane, sedangkan Navi kalah pressure di arah gold lane. Yep. Potensial untuk bisa mendapatkan satu first blood ini berarti ada di tangan dari Navi. Oke. Navi bisa terkena first blood karena kalau ini sudah berada di level 4. CV dia pakai Purify, dapat first blood. Itu dia. Satu kombinasi first blood didapatkan oleh Onyx. Baru gue bilang ada sedikit potensial. Kenapa? Karena kalau Lutfi itu masih punya flicker, Lim. Iya. Dan Lutfi juga di under turret kan. Rotasinya Kairi tadi nyebrang memang. Dia langsung ngambil ke jungle yang dimiliki sama Navi. Makanya ada setup yang bagus. Yep. Alright, melihat potensi seperti ini langsung ada Andoryu, di ada flicker. Predict. Prediction dapatkan Kelra still survive di top lane. Andoryu almost is never enough. Ya. Seenggaknya dari minionnya menang Om. Ya tipis sebenarnya tadi juga ya. Tapi ya sebuah Mountain Shocker yang sudah terbuang juga. Dan bahkan Retribution tadi dipakai loh dengan Andoryu. Ini demi mendapatkan point kill ya. Tapi memang sebuah penguasaan dari minimap juga dari Kelra ternyata menyadari kalau ada yang coba untuk ganking dia tadi ketika Mountain Shocker dibuka. Ya tahu, memang sih udah tahu. Ya, tapi pasti. kaget juga predik itu tadi, kapalnya ke belakang kan. Tapi prediknya pas banget Pas Andoryu banget. dan itu sangat menguntungkan sekali membuat Onyx kehilangan satu flicker. Cuma kalau ngomongin menuju ke arah turtle yang pertama kayaknya agak cukup berat untuk bisa mendapatkan take over turtle terhadap Kairi yang lebih sustain terlebih dahulu. Apro berada di level 3, Deadly Magic kalau masuk ini dia nggak bisa hindari dengan Avatar of Guardian.
Dan real world manipulation dari Suns mencoba memutus jalan ke arah belakang. Uki menjadi target utama. Hilang tertik oleh seorang Kairi. Nampaknya Andoriu target dan kehilangan satu orange buff. Ini berbahaya sekali walaupun itu dengan adanya Luffy. Kiboy mundur ke arah belakang. No Tsunami Slam for this time. Tapi 2 point kill dan cut! The mission from Navi. Berhasil mendapatkan 1 point kill. Masih mencoba untuk bertahan. Mau lebih Kairi yang banget sakaratul maut dan Kars bahkan tidak ter-take down sama sekali. Diselamatkan oleh Apro, the machine from Navi. Itu dia agresivitas dari XP-Lane bahkan dia remit. Apro mau tidak mau harus take down. Terlalu jauh, no revitalize untuk kali ini Lim. Tapi the best thing dibanding dia harus kehilangan cards. Ya, oke lah, masih kerasa lah tadi backupnya ya. Dan sama-sama buang flicker Om. Iya. Penyelamatan yang bagus tadi ya dari Afro juga dengan revitalize yang juga cukup membantu. Tapi untuk kita melihat bagaimana dari Onyx-nya nih, mereka menang point kill dengan jumlah gold yang cukup banyak loh. Kayak di bagian atasnya banyak freeze lane yang dilakukan dengan Onyx itu sangat berjalan dengan maksimal sekali. Yeah. Kalau kita lihat tadi dari rotasi mereka ketika mendapatkan turtle juga. Dan bahkan Kars memang cukup strong. Boys, Slam, all in. Gak ada lagi jawaban untuk Apro bisa menyelamatkan dirinya. Avatar Guardian gak bakal sempat untuk bisa keluar. Ya, dan ini menjadi sebuah lampu kuning ya untuk Navi itu sendiri karena Tsunami Slam angkat siapapun sekarang yang tebel nih. Yang paling tebel itu tadi tumbang. Siapapun. Apalagi kalau yang biasa. Itemnya udah langsung fokus ke penetration. Makanya memang harus langsung di backup berarti jawabannya. Iya. Karena kalau ke pick off aja udah selesai pasti. Sekeras apapun ya. Contoh tadi Afro. Mungkin ada revitalize jadi bertahan sedikit aja. Tapi kalau tumbang kayaknya tetap tumbang deh. Iya. Sedetik 2 detik lah Lim. Itu dia. Kalau Skypierce. Ya, itu pertama loh. Kelra bakal join karena udah punya Skypierce ya. Oke, tapi nampaknya di sini Deadly Magic dan juga damage yang diberikan oleh sosok Kelra masih belum mampu. Kairi juga nggak mau all in karena target mereka berjuga Turtle. Lebih menguntungkan untuk Luffy, menguntungkan juga untuk Kelra. Oke, bukan semua tentang point kill di sini, Lim. Marvel ya? Coba di-invade. Tapi sayang sekali invite yang dilakukan oleh Navi itu bisa ditanggulangi sama Onyx. Kenapa? Karena Kairi nggak menggunakan Retribution. Reward Manipulation mencoba untuk meng-cover dan bahkan mereka kehilangan Afro dengan 1 Tsunami Slam. Deadly Magic. Mau kita bicara tentang rugi? Navi rugi bandar. Itu dia, ini temponya hilang banget Om. Sangat ya, karena ya sekali lagi siapa yang diangkat dengan Tsunami Slam itu bakal langsung tumbang. Oke, kali ini hanya saya dengan Realize. 2 suara. Yes, 2 suara for Navi. Karena jujur pengen melihat gimana Why Not bisa mengatasi Kelra. Ini Coach Aldo gimana Coach Aldo? Lebih objektif. Coach Aldo, gimana Coach Aldo? Dia berada di dua-duanya berarti kan. Iya. Oke, tapi back to the game 5 menit berjalan ya. Sekarang jungle-jungle biasanya udah ngisi laning nih. Ya. Untuk item pertama atau menuju kedua. Ya, sebenarnya 5 menit berjalan ini yang lebih serem kalau ngeliat Kelra udah join ya. Karena kalau lihat dari item ini baru ada shoes dia sekarang. Tadi kan langsung dari Skypierce ke Hunter. Nah ini ada shoes-nya nih, jadi sudah mulai rajin juga buat Kelranya berjalan. Masih 2 assist. Belum ada stack untuk Skypierce dia, tapi pastinya bakal nyari. Karena dia pasti join fight terus-terusan. Makanya. Gold cap-nya 2000 gold, tapi Kiboy langsung dipasang Luffy. Di belakang sana mencoba untuk menangkap, tapi Afro damage terlalu besar. Kars sekarang Tomat masih bisa selamat. Tembakan dari Kelra gagal untuk mendapatkan kill. Meanwhile, Andoriu standby on position. Dia juga nggak mau masuk lebih dalam lagi karena mendapatkan 1 orange buff. Tapi kehilangan dirinya ini sama saja merugi. Sans membuat ditahan dan bahkan itu dia mendapatkan orange buff. Tapi kehilangan dirinya itu lebih merugi. Wih, ini 5.000 gold loh hampir di 6 menit Om. Yap, tiba-tiba langsung tersalib. Cukup jauh ya dengan kemenangan yang didapatkan yang sangat sempurna untuk Onyx tadi. Mereka dapetin objektif mid turret juga bagian outer. Ini menjadi segalanya, belum lagi dengan buff yang lagi-lagi masih terambil untuk Onyx. Ini agak susah sih, kalau mereka mau mainin laning jauh pun, Kairi sendiri bisa langsung nge-handle. Siapa yang ngambil juga agak susah. Ini kalau ada 2 carry ini susahnya. Dua-duanya butuh gold. Dan di kondisi under mereka harus pilih siapa duluan yang jadi. Jujur gue lebih khawatir kalau Kairi nggak ada di map. Karena kalau Kairi nggak ada di map, dengan adanya outer turret dari 3 lane yang udah nggak ada, menurut gue dia di purple buff sekalipun, di push itu dia bisa. Ya, dia bisa trapping di mana aja kan. Di mana aja. Itu yang agak susah dipredik. Bahkan sekarang lihat turtle di setup duluan. Dan mereka cukup tenang. Navi, mereka nggak punya banyak di jawaban untuk Onyx sekarang. Ya, menurutku Navi ini mereka lagi cukup takut juga ya untuk keluar ya. Karena siapapun ya, sekali lagi nih, kelihatan Kiboy di depan jadi trouble. Si Kairi gak kelihatan, masalah juga gitu loh. Ya, betul. Setuju banget. Dan Om Awa, kalau gue lebih lihat di sini, Apro nggak boleh buka. Apro ada baiknya
dia nge-counter setup yang dibuat oleh Lutfi seperti tadi. Cloud momennya Lutfi mungkin bisa di-counter dengan ada Avatar of Guardian. Karena kalau yang ngebuka Na'Vi, source skill mereka untuk crowd control cukup ada di Apro. Sedangkan Onyx masih banyak. Mereka masih punya Keyboy, mereka masih punya Lutfi. Tinggal pilih, Lim. Ya berarti bisa diasumsikan Kars harus buang skill Keyboy sih, mau nggak mau kan. Ya. Dia harus dibanting dulu biar belakangnya bisa nge-backup. Tapi pertanyaannya apakah selamat itu dulu nih, karena Lutfi maju lagi nge-zoning. Lutfi nyari momen dengan seorang momennya dia. Dia cuma mancing loh tadi. Yes. Udah ada pakai torrent sama sekali, udah diem aja di sana karena memang gak ada yang ini ya. Yang bisa ditargetkan juga. Wah, Dan di ping map masih kelihatan tuh bagian top, Andoryu, show. Dan Andoryu masih mencari celah. Ini semaksimal mungkin yang sudah dilakukan Dapatkah? sama Andoryu. Apakah dapat, tapi ternyata di ujung tombak sana mereka harus kehilangan Purple. Ya udah gak ada lagi yang bisa dilakukan. Karena vision dari Suns tadi sangat bagus memastikan Kairi di mana posisi Andoryu. Tapi Andoryu mainin mapnya udah cukup baik menurut gua. Dengan kondisi 6.000 gold difference ya. Sekarang udah harus nempel sih, 5 member dari Onyx. Oh, Current moment, berjikar Afro, after Guardian 4 defensive. Oke, berarti informasi didapatkan adalah mereka bisa team fight Real tambahan. Keyboy bisa dapetin siapapun tanpa ada cover dari tim Na'Vi. Info yang cukup lumayan mahal. di luar itu juga kebuka Om. Yap, ini benar-benar cuma dipancing ya buat tim Na'Vi-nya keluarin semua skillnya mereka sembari menunggu nih untuk Lord yang akan spawn juga. Dan Andoryu masih berusaha untuk mencari keuntungan ya. Iya, bagus banget ya. Iya, ada celah lah buat bisa farming. Bagus banget, tapi posisi dari Andoryu kali ini terdeteksi dengan adanya satu bulir jeruk. Langsung Andoryu mencoba untuk mundur ke arah belakang. Menanggulangi sosok dari Lutfi, one by one situation yang gagal. Dan flicker dari Lutfi mencoba mendapatkan point kill dengan Keyboy. Tidak akan melepaskan pandangannya terhadap seorang Andoryu. Eksekusi yang mahal, satu tembakan dari harta tahta Dead Sonata. Itu dia 2 flicker yang dikorbankan untuk dapetin sang hyper carry. Andoryu hilang. Ya space terbuka sedikit, tapi cuma 1 wave loh untuk CV tadi berarti. Tapi worth it untuk Lord yang mahal ini. No power of retribution. Tapi ketika adanya Lord terbuka tanpa adanya kontes Andoryu, mereka lebih memilih untuk melepaskan Holy Defense sama bawah. Iya, ya mau gak mau ya. Tapi tadi ya langkah yang diambil Andoryu pun sebenarnya itu high risk ya. Dan itu wajib buat dilakukan dengan dia. Itu Ya. biar bisa ngejar juga goldnya, biar bisa keep up. Lebih ke mau nggak mau gak sih Mau Om? gak mau ya, mau gimana lagi gitu. Gak ada tempat buat farming. Kondisinya bener-bener sulit untuk Na'Vi. Ya kayak tadi, 1 wave aja ini harus dipikirin nih. Kasih Andoryu atau kasih CV. Dua-duanya butuh item nih. Dan ketika mereka nggak dapetin farming sama sekali ya gerakan Andoryu menurut gue udah jadi gerakan yang mau nggak mau. Reward manipulation untuk menanggulangi sedikit, tapi sayangnya Lim, Holy Defense-nya pecah. Ketika Ward masih bergerak sangat jauh. Oke, atasnya lumayan bagus tapi Om. Si ini ya masih di clear juga dengan pemain-pemain Onyx juga. Tapi yang agak bagus ini mid-nya sebenarnya. Karena bisa jadi langsung ditabrak juga nih. Ingat ya, Suns masih pegang reward manipulation. Oke, Let's see. 10.000 gold difference setelah pecah turret di tengah. Akan menjadi perbandingan gold yang sangat jauh. Keyboy tidak memiliki flicker, tapi mereka masih memiliki Tsunami Slam. Damage dari Kelra, poking damage yang cukup sakit. Membuat tidak bisa melakukan defense di turret bottom lane. Masuk Lutfi, nothing happens. Karena mungkin tidak berhasil mendapatkan dengan current moment yang dimiliki dari Lutfi. Informasi A1, Lutfi nggak ada ulti. Keyboy, apakah sudah ada flicker? Masih tanda tanya untuk dari tim Na'Vi. Oke, ini nggak pakai cooldown reduction ya berarti dari Lutfi jadi lumayan lama. Tapi hati-hati, bukan hanya Lutfi, masih ada Keyboy yang ready. Ya, tapi mereka kayaknya mau dapetin turret atas terlebih dahulu sih. Mereka paksa sih. Mereka paksa atas dulu. Mereka 11.000. 11.000 gold difference. Terpasukan dari tim Onyx. Mencoba untuk mempertahankan minion supaya tidak ada yang maju ke arah top lane. Tapi sangat baik. Current moment kembali dari seorang Lutfi. Memaksa mendapatkan 1 point kill. Dan langsung ada Revitalize yang nggak bisa menanggulangi damage yang diberikan oleh seorang Kelra. Kelra Sakratul Maut, Flicker masih ada dan itu dia. Harta Tata Dead Sonata berhasil mendapatkan cabut kill. no. Saman Force hanya bisa melindungi sedikit. Tapi clear minion tidak mampu. Dan sedang kabar masuk Oh, dari tim no. Onyx. Memaksakan untuk mendapatkan game pertama dengan sangat cepat. King Onyx menggilas, menggulingkan